Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Serangan politik dinasti ke Prabowo Gibran tak berpengaruh hingga level bawah. Belakangan ini, serangan politik menjelang pemilihan pemilu 2024 kepada Prabowo Gibran terkait politik dinasti, hingga penurunan demokrasi hanya berpengaruh pada level elit atau kalangan atas. Pasangan nomor urut 2 tersebut sempat digencarkan isu dinasti politik, terutama pada putra sulung Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal batasan usia cawapres. Gibran juga dianggap sebagai manifestasi dinasti politik Presiden Joko Widodo dengan melanggengkan kekuasaan, meloloskan putra sulungnya itu melalui MK, yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman dan tak lain merupakan paman dari Gibran. Itu saya kira serangan-serangan politik seperti isu politik dinasti dan penurunan demokrasi, itu ternyata hanya di level elit dan tidak sampai kepada masyarakat, ujar pengamat politik di Banten, Usep Saipul Ahyar. Dijelaskan Usep, masyarakat dinilai tidak peduli dengan isu-isu tersebut, terlebih pada pembahasan politik dinasti hingga penurunan demokrasi di Indonesia. Masyarakat tidak peduli dengan isu-isu itu, bahkan mungkin tidak paham dengan itu. Jadi, tidak terlalu pengaruh ke bawah, itu hanya di kalangan elit, katanya. Peneliti senior pada Lembaga Public Opinion dan Policy Research, Populi Center, itu menuturkan, kekuatan elektabilitas Prabowo Gibran masih akan tetap kuat dibandingkan dengan pasangan capres-cawapres lainnya. Sementara di bawahnya tidak terlalu banyak terpengaruh, dan sehingga tidak menyebabkan perpindahan dukungan, tuturnya. Sementara untuk perebutan suara di Banten, Usep menilai kubu Prabowo dan kubu Anies akan menjadi persaingan ketat, sementara Ganjar dinilai akan tertinggal. Kalau di Banten itu masih imbang kejar-kejaran antara Prabowo dan Anies Baswedan, memang pasangan Amin ini relatif tinggi di Banten dan Jawa Barat, tapi, sudah mulai kesusul dengan Prabowo Gibran, jelasnya. Prabowo dinilai masih memiliki pemilih militan atau pendukungnya pada perhelatan Pilpres 2019 lalu. Tak hanya di Banten, suara Prabowo diprediksi cukup tinggi untuk wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Memang Prabowo ini memiliki pemilih tradisional yang lumayan. Pada Pilpres 2019 itu kan Prabowo cukup tinggi di wilayah Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Memang ada yang lari sebagian suara tradisional dari Prabowo, tapi juga ada pemilih tradisionalnya tetap di Prabowo, ujarnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Kata Prabowo, dinasti politik juga ada di PDIP dan wajar. Prabowo sebut di semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik dan tidak negatif. Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengakui adanya dinasti politik dalam keluarga Jokowi dan Gibran. Bahkan, Prabowo sebut dinasti politik merupakan sesuatu hal yang wajar. Berkali-kali ini, saya sampaikan, untuk pendidikan bangsa, dinasti politik itu adalah sesuatu yang wajar, kata Prabowo. Prabowo menyebut bahwa praktik dinasti politik juga terjadi di semua partai politik di Indonesia, termasuk di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Sebagai catatan, Ketua Umum PDIP adalah Megawati Soekarnoputri, anaknya Mega, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo, menjabat sebagai Ketua DPP PDIP. Kalau kita jujur, Anda lihat di semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik, dan itu tidak negatif, kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. Prabowo menambahkan, baik dirinya maupun partai pendukungnya bukan berarti meninggalkan nilai-nilai progresif ketika memilih Gibran sebagai cawapres. Prabowo lantas menjelaskan bahwa dirinya juga berasal dari dinasti politik. Pasalnya, bapaknya Prabowo adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, sosok yang berulang kali menjadi menteri di era Presiden Soekarno dan Soeharto. Adapun kakeknya Prabowo adalah Margono Joyo Hadikusumo, sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung sementara dan merupakan pendiri Bank Negara Indonesia. Saya putranya Sumitro Joyo Hadikusumo, saya cucunya Margono Joyo Hadikusumo. Kami dinasti dalam arti keluarga kami selalu berjuang untuk rakyat, kata mantan Danjen Kopassus TNI AD itu. Prabowo meminta publik untuk memaknai dinasti politik dari sisi positif, yakni keluarga yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Salah apa, dinasti politik, jangan dipolitisasi, ujarnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Gaya politik asyik Prabowo Gibran sukses bikin suasana harmonis di Pilpres 2024.
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka telah berhasil membawa Pilpres 2024 menjadi harmonis dan damai. Dampak positifnya semakin membuat tingkat elektabilitas meroket tinggi. Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia, Abe Solisa mengatakan banyak masyarakat yang menginginkan suasana demokrasi berjalan dengan harmonis dan damai. Alhasil, Prabowo Gibran kebanjiran dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Prabowo Gibran ini telah sukses membawa Pilpres 2024 dengan santai dan damai. Hal itu terlihat dari karakter Pak Prabowo yang selalu mengutamakan persatuan, kata Solisa. Dia menjelaskan Ketum Gerindra ini telah menggambarkan keharmonisan dalam berpolitik yang ingin dicapai koneksi langsung dengan masyarakat. Tentu ini menjadi bukti konkret ia berhasil menciptakan kampanye yang menyatu dengan masyarakat melalui pendekatannya yang santai. Pada beberapa momen menjumpai masyarakat, Prabowo kerap melakukan aksi lucu seperti berjoget bersama. Bahkan belakangan ini Prabowo kerap disebut gemoy, sebuah istilah yang dianggap cukup mengesankan bagi masyarakat. Selain itu, Prabowo juga tercermin dalam kesederhanaan gaya hidupnya. Ia terlihat tampil dengan pakaian yang sederhana dan gaya komunikasi yang mudah dimengerti oleh berbagai kalangan. Hadirnya sikap Prabowo ini, dia menyebut hal itu berdampak pada meningkatnya elektabilitas. Misalnya survei Lembaga Survei Indonesia, LSI, periode 3-5 Desember yang merekam elektabilitas Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan hasil 45,6%. Raihan itu unggul dari duet koalisi PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 23,8%, sementara pasangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berkisar 22,3%. Hasil serupa juga terekam dari survei Poltreking Indonesia periode 29 November-5 Desember tahun 2023 yang memperlihatkan elektabilitas Prabowo Gibran juga tinggi sebesar 45,2%. Hasil itu mengalahkan Ganjar Mahfud sebesar 27,3% dan Anies Muhaimin 23,1%. Berkat membawa politik dengan harmonis, Prabowo Gibran semakin mendapatkan dukungan sehingga menyebabkan elektabilitas yang meningkat, pungkas Solisa. Berita selanjutnya, Kubu 02 sebut Gibran bakal beri kejutan di debat Cawapres besok. Komandan Tim Kampanye Nasional, TKN, Pemilih Muda, Fanta, Prabowo Gibran, Arief Rosyid Hasan menyebut Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming bakal memberi kejutan dalam debat Cawapres Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023, besok. Walau Gibran kerap diremehkan, Arief yakin wali kota Surakarta itu akan tampil dengan kejutan-kejutan yang sebelumnya tak terprediksi. "Ya, anak muda itu selalu diremehkan tapi di ujung selalu ada kejutan," ujar Arief. Arief menambahkan, dalam debat melawan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar Jumat besok, Gibran tidak akan irit bicara. Wali kota Surakarta itu diyakini akan mengeluarkan ide-ide brilian yang bakal mengejutkan masyarakat dan lawan debat. "Iya kan debat, masa irit ngomong ya kan pasti bakalan ide-ide yang mengejutkan," kata Arief. Salah satu tema debat adalah ekonomi digital. Gibran yang berasal dari generasi yang lebih muda dianggap mampu mengungguli dua pesaingnya dalam tema ini. Gibran juga dinilai punya pengalaman luar biasa dalam mengurus ekonomi selama memimpin Surakarta. 2 tahun Gibran jadi wali kota, perekonomian Surakarta tumbuh 6,3%. Pertumbuhan itu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.